Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Mas Rifki. Kapoksi di Komisi 8, betulnya dari fraksi PKB. Betul, betul. Ini soal rame masih soal haji, kepastian haji. Banyak sekali polemik, bahkan di masyarakat ini ada pergerakan gitu yang menarik dana haji. Sebetulnya kronologisnya seperti apa sih Kiai? Ya, tentu ini adalah keputusan yang sangat berat dan pahit yang harus diambil oleh pemerintah soal penundaan keberangkatan haji. Dan ini kali kedua setelah 2020, sekarang 2021. Tetapi dari awal saya sebagai anggota Panja Haji juga mendorong agar kita lebih rasional melihat kondisi pemberangkatan haji di masa pandemi. Makanya saya minta agar pemerintah membuat skema full 100%, berarti sekitar 220.000. Nanti skema 50%, bahkan skema paling kecil yaitu 5%, sekitar 10 ribuan. Nah, skema itu berkaitan dengan satu waktu persiapan kita. Kalau kita ada di skema 5% saja, maka itu paling tidak kita butuh 45 hari sebelum masa terakhir dari pemberangkatan haji. Close date-nya itu sekitar 14 Juli. Sudah tidak boleh ada yang berangkat. Jadi, ketika pemerintah mengumumkan kemarin di Juni awal itu sesuatu yang memang rasional. Bahwa kita memang dalam masa pandemi ini pertama lebih fokus kepada keselamatan jamaah haji. Bukankah kita tahu Imam Asy-Syatibi menyebutkan maqasidus syariah, tujuan kita dalam beragama itu menempatkan hifdzun nafas, keselamatan jiwa itu nomor 1. Makanya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah itu menjadi poin penting dalam alasan penundaan ini. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan otoritas Arab Saudi sendiri. Sampai detik terakhir, pemerintah Arab Saudi belum juga menentukan kuota haji. Beliau, otoritas haji hanya menyebutkan ada 65.000 jamaah yang bisa mengikuti ibadah haji tahun ini, 15.000 untuk lokal, 45.000 untuk luar. Sampai detik terakhir, luar itu nggak tahu siapa. Jadi kalau ada yang mengatakan yang lain dapat, itu belum juga. Oh begitu? Belum. Nah, ada 11 negara yang diperbolehkan untuk datang ke Arab Saudi, tapi bukan kuota haji. Mereka lebih kepada turis biasa, hubungan diplomatik dan ekonomi biasa. Salah satunya Amerika dan Jepang. Makanya kalau ada orang yang menuduh pemerintah Arab Saudi, dia harus dengar dulu penjelasan PLT Menteri Media atau Penerangan. Majid bin Abdullah Al-Qasabi menyebutkan bahwa mekanisme penyelenggaraan haji 2021 belum juga diumumkan karena 3 hal. Yang pertama karena dikhawatirkan ada mutasi corona seperti yang terjadi di acara keagamaan di India. Kedua, vaksinisasi yang masih langka. Dan yang ketiga, wabah yang belum bisa terkendali. Jadi ini betul-betul adalah sikap Arab Saudi yang lebih hati-hati untuk menyelenggarakan ibadah haji pada tahun ini di saat COVID-19 masih terjadi. Itu aja sebenarnya alasan yang paling rasional. Karena yang berkembang di masyarakat itu Kiai, negara lain ini beberapa negara dianggap punya kuota, punya hak untuk ke tanah suci dalam konteks berangkat haji itu. Nah, kalau Indonesia bisa nggak dapat, itu asumsi yang pertama. Yang kedua, ada rumor yang beredar juga anggaran haji itu digunakan infrastruktur. Ini ramai sekali pemberitaannya. Nah, kalau DPR sendiri melihat konteks itu seperti apa Kiai? Ya, jawabannya 2. Pertama, tanya Arab Saudi. Sekali lagi Arab Saudi belum mengeluarkan kuota haji sampai hari ini. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa yang lain sudah dapat, tanya aja negara yang lain itu yang mana. Apalagi kalau Malaysia, jangankan untuk berangkat haji, mereka sudah lockdown sendiri di tingkat nasionalnya. Tanya aja Turki, negara-negara yang lain. Sekali lagi kita hormati keputusan Arab Saudi untuk juga sangat hati-hati mengumumkan penyelenggaraan haji ini, karena mereka menerapkan high standard yang tinggi soal prokes, soal bagaimana mekanisme haji dan lain sebagainya. Saya berpikir juga bahwa sengaja Arab Saudi untuk menunda pengumuman penyelenggaraan haji secara detail, mereka ingin belajar bahwa kalau suatu saat 2022 misalnya masih terjadi COVID, mereka sudah siap segalanya. Dan itu artinya kuota sudah bisa diumumkan dari awal, kesiapan berapa dan sebagainya. Atau paling tidak untuk persiapan umroh, haji, ibadah. Arab Saudi tentu rugi dengan penundaan haji di beberapa negara ini, karena artinya devisa mereka dengan kedatangan haji, apalagi jamaah haji Indonesia, itu sangat merugikan mereka.
Itu poin pertama. Poin kedua, tidak ada sama sekali kesulitan keuangan kita. Kita sudah sangat siap petugasnya, sudah sangat siap mekanismenya. Nah, kita tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 14 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji itu disimpan di sebuah badan namanya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Sistemnya syariah. Dan pengelolaan itu sudah jelas bahwa hari ini kita ada 150 triliun uang jamaah dan itu aman. Jadi kalau ada istilah bahwa kita nunggak yang mana? Nggak ada tunggakan itu. Dan orang-orang nggak paham juga bahwa di sana pengelolaan oleh muasasah itu berkaitan dengan season-season tertentu, maktabnya, transportasinya, cateringnya dan sebagainya. Itu persis ketika kuota sudah diumumkan kita sudah persiapan untuk itu. Nah, lalu uang yang 150 triliun itu salah satunya adalah diinvestasikan, tapi tidak ada satupun investasi bersifat infrastruktur. Tapi semua lewat obligasi sukuk yang bersifat syariah dan juga surat berharga syariah negara SBSN. Sehingga kita punya keuntungan sampai dana manfaatnya itu 5 triliun. Bahkan sekarang mengalami sebuah liquid, sehingga keuntungan kita itu terus naik. Apa bukti keuntungannya? Salah satu bukti keuntungannya adalah ketika kita berangkat haji, jamaah haji itu sebenarnya bayarnya 70 juta. Tapi mereka aslinya 70 juta. Tapi karena ada dana manfaat dari BPKH, dari uang-uang haji yang disetorkan, akhirnya jamaah haji bisa dapat lumayan dari dana manfaat itu. Di mereka hanya bayar 35 juta. Artinya 35 juta menunjukkan bahwa BPKH sehat, BPK uang jamaah aman, bahkan kita ada dana manfaat yang bisa dipakai untuk memberangkatkan jamaah haji yang sekarang. Seperti itu. Jadi informasi yang beredar soal anggaran haji digunakan untuk infrastruktur itu hoax lah ya. Ya, artinya itu ada tentu upaya untuk membangun ketidakpercayaan pada negara di ranah sosial media, karena itu ramai sekali perbincangan itu. Karena pada akhirnya ada pergerakan dari masyarakat menarik anggaran haji. Nah, kalau himbauan sendiri nih sebagai sosok seorang ulama, seorang kiai melihat konteks seperti ini, ada rakyat yang karena faktor ketidakpercayaan pada negara akhirnya itu menarik anggaran, itu seperti apa Kiai? Yang pertama tentu kita meminta agar semua melakukan tabayun, klarifikasi. Apakah betul kita tidak bisa berangkat itu karena kita lemah secara diplomasi? Jawabannya tidak. Diplomasi kita sudah sangat kuat. Arab Saudi lebih butuh kepada Indonesia terutama soal devisa. Bayangkan berapa keuntungan mereka, apalagi jamaah haji Indonesia itu satu terbanyak, yang kedua paling disiplin, moderat, dan yang ketiga senang belanja. Jadi kalau mereka menolak tidak masuknya Indonesia, itu sebuah kerugian sebenarnya bagi Arab Saudi. Tapi Arab Saudi butuh kepastian keamanan soal COVID-19. Nah yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa dananya tidak ada, kita gampang kok. Kita bisa lihat di webnya BPKH. Dan DPR terus melototi jangan sampai ada dana jamaah yang tidak aman atau dipakai untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan haji. Nah yang ketiga, kita pun harus melihat bahwa ada aspek yang lebih penting dari jamaah haji ini adalah soal keselamatan. Kita sudah mengkaji bagaimana jamaah harus mengikuti 4 VCR. Mereka pun bagaimana kalau tiba-tiba sudah di Mekah mereka positif, lalu bagaimana isolasinya dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan diaminin oleh DPR bahwa sekali lagi keselamatan jamaah itu penting. Seperti itu. Maka saya bilang kepada orang-orang yang nggak paham tentang masalah haji ini, Boya tanya kepada pemerintah, ke Menteri Agamanya soal mekanismenya, kepada BPKH soal keuangannya, atau ke DPR RI yang paham soal bagaimana persetujuan ini adalah persetujuan dengan DPR juga. Nah kalau ada juga yang menganggap bahwa kita tidak pernah mengupayakan diplomasi secara khusus, diplomasi itu dilakukan, komunikasi itu terus menerus. Tapi sekali lagi mohon hormati otoritas Arab Saudi yang ingin menjadikan jamaah haji ini lebih aman, lebih tenang. Bahkan kita tahu bahwa masyarakat sendiri secara luas mengerti dengan keputusan ini. Hanya kelompok kecil saja yang mencoba untuk ngipas-ngipasi jamaah yang nggak paham. Akhirnya timbul kesalahpahaman. Nah soal uang mau ditarik, silakan saja, nggak masalah. Tarik aja. Dan hanya 25 juta.
per orang itu. Ya, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba bilang saya akan tarik dana saya semua ratusan juta di BPK, dana yang mana? Bukankah kita ketika butuh satu seat itu hanya 25 juta. Ambillah misalnya 25 juta. Tetapi orang yang mengambil yang 25 juta itu otomatis terhapus daftar urutnya, kuotanya. Maka dia harus kalau daftar lagi dia kembali dari antrian awal. Maka kalau misalnya hari ini saya daftar tingkat di Jawa Barat misalnya, saya bisa berangkat 10 tahun kemudian, tapi kalau diambil mungkin kita jadi 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Jadi jangan diprovokasi masyarakat juga untuk soal itu. Dan kalaupun diambil tidak jadi masalah, karena dana Anda aman dan itu keputusan sendiri. Tetapi seluruh jamaah ketika yang sudah niat untuk berangkat haji, saya yakin tidak akan ada yang ngambilnya lagi. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa haji ini adalah soal panggilan Allah, bahwa haji ini adalah soal bagaimana kita punya kesempatan dan Allah mentakdirkan kita. Dalam istilah para mubalik itu, nasabnya udah oke, nisabnya udah bayar, tinggal nasibnya. Nah, nasibnya itu loh, Kang Rifki, boro-boro orang yang masih di Indonesia. Saya pernah berkali-kali ketika haji menemukan orang yang sudah bareng dengan saya. Besoknya kita mau berangkat untuk wukuf ke Padang Arafah, tiba-tiba hilang bener-bener. Dan dia ketemu masih ada di Mekah ketika seluruh rangkaian haji udah beres. Dia gagal haji karena satu rukun ketinggal itu. Bukan satu rukun lagi, dia tidak wukuf di Arafah, dia tidak mabit di Armina, dia tidak melakukan jumroh dan sebagainya. Dan itu artinya dia belum nasibnya jadi haji. Seperti itu. Jadi soal nasib ini menjadi sangat penting. Nah, saya rasa justru penundaan ini menjadi kesempatan. Saya pun minta pemerintah, Kementerian Agama dalam beberapa rapat untuk menggencar mensosialisasikan ini secara argumentatif, rasional, dan juga jelas terperinci. Paling tidak, saya barusan mengusulkan dari Praksi Kebangkitan Bangsa agar Dirjen PAU tetap menganggarkan persiapan kita di 2022. Mudah-mudahan COVID-nya sudah berakhir, kuota kita nambah. Itu pun belum bisa dipastikan, betul ya? Betul, tetapi dengan pola Arab Saudi yang hari ini lebih hati-hati, justru saya optimis bahwa walaupun COVID terjadi, kita sudah dapat kuota. Dengan persiapan yang lebih matang, berapa rumah sakit yang disiapkan, pekerja nakesnya, tenaga kesehatannya, kesiapan kitanya diedukasi, agar jangan sampai ada orang yang dalam COVID ini disamakan dengan ibadah haji di luar COVID. Jadi ini pelajaran bagi kita. 2024 kita berangkat sesuai dengan berapapun kuota kita, tapi semua sudah teredukasi, semua sudah paham, dan Arab Saudi pun akan tenang. Tidak dituduh menjadi orang yang membiarkan COVID-19 menyebar karena perayaan atau kegiatan keagamaan.